Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah bincang-bincang eh, untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PLS dengan saya sendiri di Kanadia Henry, rekan saya Fadila Nuriantika dan Nabil Amir. Kami akan membahas mengenai penyusunan materi pembelajaran pendidikan luar sekolah. Nah, dalam penyusunan materi pembelajaran pendidikan luar sekolah ini, eh, terdapat beberapa materi yang akan kita bahas. Baiklah, untuk materi yang pertama, mengenai pengertian materi pembelajaran itu sendiri. Apakah dari teman-teman di sini mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan materi pembelajaran itu? Apakah ada Oh, teman-teman yang ingin menjawab? baik. Menurut saya, materi pembelajaran tersebut adalah suatu bahasan yang mengenai proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut tersusun atau terlaksana dengan baik. Dalam bentuk tersebut, melaksanakan proses pembelajaran sangat tersusun, sehingga dalam hal tersebut, materi pembelajaran tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami atau menambah ilmu pengetahuan peserta didiknya. Baik, itu yang saya ketahui. Saya kembalikan kepada Nadia. Baik, terima kasih Nabilul. Bagaimana dengan rekan saya Fadila? Baiklah, saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Nabil. Hanya saja saya sedikit menambahkan, yaitu materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang oleh warga belajar. Ya, dengan begitu, memenuhi standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Sekian. Moderator. Ya, baik, terima kasih. Memang benar materi pembelajaran atau instruksional objektif ini ialah segala bentuk bahan dalam melaksanakan pembelajaran. Bahan yang kita gunakan dalam melakukan suatu proses kegiatan pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya, yaitu ada mengenai kriteria pemilihan materi pembelajaran. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan. Baik, menurut saya, baik Nadia, menurut saya kriteria pemilihan materi pembelajaran tersebut, yang pertama menurut saya itu kriteria tujuan pembelajaran tersebut dapat dipahami oleh peserta didik atau sesuai dengan kondisi atau kebutuhan yang kedua, atau materi pelajaran tersebut terjabar, jelas, dan dapat dipahami oleh peserta didik. Di mana maksud yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kondisi peserta didik, di mana kondisi peserta didiknya, contohnya materi pembelajaran SD, tingkat sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama SMP itu berbeda, di mana kondisinya itu bagaimana peserta didik memahami materi pembelajaran tersebut sesuai tingkatannya, sehingga peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut dapat umpan baliknya, sehingga umpan baliknya tersebut dapat memahami apa itu pembelajaran atau materi-materi yang dibahas, sehingga di sanalah seorang pendidik dapat menyampaikan materi sesuai kondisi atau keadaan peserta didik.
yaitu yang kedua yang terjabar, di mana yang terjabar tersebut sesuai dengan susunan rancangan proses pembelajaran yang telah dirancang sebelum proses pembelajaran dimulai, sehingga menemukan bagaimana peserta didiknya dapat memahami proses pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran tersebut dapat dipahami secara luas oleh peserta didiknya. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu tercapainya tujuan dari proses pembelajaran tersebut, di mana proses pembelajaran tersebut pertamanya materi-materi pembelajaran yang telah dirancang sebelum proses pembelajaran, maka tujuan atau target pendidik untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya atau warga belajarnya tercapai dengan baik. Yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang saya maksud tadi sesuai dengan kebutuhannya, di mana sesuai dengan kebutuhan tersebut peserta didik dapat menambah wawasannya atau memperdalam ilmu pengetahuannya sesuai tingkatannya tadi. Baik, saya kembalikan kepada Nadia. Baik, terima kasih kepada Nabilul. Bagaimana dengan rekan saya Fadila? Seperti yang sudah dijelaskan Nabil tadi, saya sedikit menambahkan karena yaitu kriteria pokok dalam pemilihan materi pembelajaran atau penyusunan materi pembelajaran adalah materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang disusun dipilih untuk diajarkan oleh pendidik di satu pihak dan harus dipelajari oleh warga belajar di pihak lain. Hendaknya berisikan materi dan bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Sekian. Baik. Kalau dari saya sendiri, menurut pendapat saya sebenarnya ada 7 kriteria dalam pemilihan materi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu sesuai yang dikatakan Nabil tadi, ada kriteria tujuan pembelajaran, yang dimana untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan tingkah laku. Yang kedua yaitu materi pelajaran supaya terjabar, maksudnya agar perincian materi pembelajaran itu berdasarkan pada tuntutannya. Yang ketiga yaitu relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sejatinya peserta didik ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Materi pembelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka dalam perkembangan. Yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik. Maksudnya, materi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan nilai moral untuk memperkembangkan peserta didik. Yang keenam, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Maksudnya, materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis peserta didik. Dan yang terakhir, materi pelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi pendidik yang ahli, dan masyarakat. Pendidik yang ahli penting karena sumber utama adalah pendidik, dan masyarakat pun dapat dijadikan sebuah sumber materi karena masyarakat bersifat heterogen. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat penyusunan materi pembelajaran. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan mengenai apa sih sebenarnya manfaat penyusunan materi pembelajaran ini? Baik, Nadia, saya akan menjawab terlebih dahulu mengenai manfaat dari penyusunan materi pembelajaran ini. Yang pertama manfaatnya, manfaat yang pertama, materi pembelajaran tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, di mana sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana tingkat sekolah dasar, tingkat SMP, SMA, di mana dan tingkat perguruan tinggi telah disusun dengan
tertata sesuai dengan rancangan proses pembelajaran, sehingga kebutuhan proses pembelajaran peserta didik tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sehingga peserta didik dapat memahami semua materi yang telah dirancang. Yang kedua, bahan ajar menjadikan lebih kaya dengan dikembangkan menggunakan berbagai referensi, di mana referensi yang dikembangkan tersebut berbagai sumber yang didapatkan, tidak hanya satu buku, bisa dicari dengan buku lain, sehingga di sanalah peserta didik berperan aktif untuk mencari sumber-sumber yang akurat, sehingga sumber tersebut bisa mendapatkan efek yang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan peserta didik, sehingga di sanalah peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam proses pembelajaran oleh pendidiknya. Di sanalah pendidik dapat menyampaikan materi-materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu tidak tergantung pada buku yang kadang sulit diperoleh, di mana yang saya sebutkan tadi, di mana si peserta didik tidak berpatokan kepada satu buku, sehingga dia mencari buku lain atau sumber-sumber yang lain, di mana sumber yang lain contohnya pada saat sekarang ini perkembangan teknologi sangat berkembang pesat di era digital, kata orang, di mana kita berikan semua efek negatif dan efek positif dan negatifnya, sehingga sebagai peserta didik yang memiliki pola pikir yang baik harus memanfaatkan teknologi dalam bentuk positif, sehingga di sanalah peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan atau belajar lebih luas, memakai teknologi. Contohnya seperti Google, di mana Google tersebut lebih mengetahui mendalam isinya, sehingga apa-apa yang dicari sumber dapat diperoleh dengan mudah. Yang ketiga yaitu bahan ajar membangun komunikasi pembelajaran lebih efektif antara pendidik dengan peserta didik, di mana tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tersebut bisa memberikan efek yang baik bagi didik, sehingga keduanya saling menguntungkan, tidak ada merugikan, sehingga di sanalah penyusunan materi pembelajaran tersebut dapat memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian. Baiklah, bagaimana menurut pendapat Fadila? Baiklah, menurut saya manfaat dari penyusunan materi pembelajaran itu yaitu dapat mempersiapkan pembelajaran sebelum mengajar bagi pendidik, karena dengan persiapan yang matang maka akan dapat membuat warga belajar lebih memahami materi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu menghemat waktu, karena jika materi pembelajaran sudah diketahui dan juga sudah dipersiapkan, maka kita dapat menghemat waktu dan tenaga dalam penyampaian materi tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman kegiatan dalam pembelajaran. Dengan adanya penyusunan materi pembelajaran, kita dapat menjadikan pedoman berikutnya atau materi pembelajaran berikutnya yang akan diberikan kepada warga belajar. Sekian. Baik, saya setuju dengan pendapat Fadila dan Nabil tadi. Memang bahan ajar ini mempermudah kita sebelum melaksanakan proses kegiatan pembelajaran, yang mana bahan ajar ini bisa menjadi konsep sebelum kita memulai suatu kegiatan pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip pengembangan materi pembelajaran, yang mana itu ada 3 prinsip menurut pendapat saya. Yang pertama yaitu prinsip
relevansi, yang artinya ialah keterkaitan. Yang kedua, prinsip konsistensi, yang artinya keajengan. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan cukup. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Baiklah, Baik, menurut saya, saya persilakan kepada Fadila terlebih dahulu, maaf. menurut saya prinsip-prinsip dari penentuan materi pembelajaran yang relevansi, yaitu materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh warga belajar, sistem gerak dan hubungan manusia. Maka pemilihan materi kan seharusnya lebih mencakup tentang kompetensi dasar tersebut. Yang kedua, konsistensi atau keajengan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai warga belajar ada 2 macam, maka materi yang diajarkan juga meliputi 2 macam. Selanjutnya, frekuensi kecukupan materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu warga belajar menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi dasar tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Sekian. Baik, bagaimana menurut rekan saya Nabilul? Kepada Baik, Nadia, saya akan menambahkan sedikit prinsip pengembangan materi pembelajaran yang saya ketahui adalah mencakup, di mana mencakup tersebut semuanya sudah tercakup dalam pengembangan materi-materi prinsip tersebut, sehingga di sanalah peserta didik dan pendidik berperan aktif di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran. Yang mana yang pertama yaitu ada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut pendapat saya, menentukan materi pembelajaran merupakan acuan atau tahap awal dari langkah-langkah dalam penentuan materi ajar dan harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu ada mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Langkah kedua dalam langkah-langkah ini yaitu identifikasi jenis-jenis materi ajar dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada menentukan jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun cara yang sangat praktis yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis materi pembelajaran, yaitu dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu ada memilih sumber bahan ajar. Nah, jika seorang pendidik telah merancang sebuah materi pembelajaran, maka ada tahapan selanjutnya yaitu menentukan sumber ajar yang akan digunakan sebagai penunjang dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Nah, itulah menurut pendapat saya langkah-langkah dalam pengembangan materi pembelajaran. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Baik, saya akan menjawab, nambahkan sedikit lagi. Saya setuju dengan pendapat Nadia tadi, di mana saya akan membahas mengenai memilih sumber bahan ajar, di mana yang saya sebutkan sebelumnya, memilih sumber bahan ajar tersebut sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pendidik dan peserta didik, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sumber-sumber yang terpercaya dan akurat. Sekian dari saya. Saya kembalikan modal. Baiklah, akan menjelaskan langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi
kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu memilih sumber bahan ajar. Sekian pendapat saya tentang langkah-langkah penentuan dan penyusunan materi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Dapat kita simpulkan pada bincang-bincang kita saat ini bahwa penyusunan materi pembelajaran pendidikan luar sekolah itu sangat penting, di mana sebelum kita memulai sebuah kegiatan pembelajaran, kita harus memiliki sebuah konsep materi yang akan kita pelajari dan kita bahas saat melakukan proses pembelajaran. Nah, baiklah, hanya sekian pembahasan yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.